Teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, kali ini akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio kelinci di bulan April 2022 ya. Orang sio kelinci yang memiliki sebuah sifat tingkah laku kelakuan yang manis, sopan dan ramah tamah ya. Oke teman-teman, kita akan melihat. Pertama kita akan melihat dulu mengenai tentang gambaran keadaan kehidupan kamu seperti apa, terus siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalani itu bagaimana, terus yang ketiga perjalanan hidup kamu, keempat dan tujuan rencana, harapannya apa yang akan kamu capai ya. Terus di sini kita akan melihat hubungan sebab akibat itu seperti apa yang akan kamu dapatkan di bulan 4. Cahaya harapan apa yang akan tersembunyi di dalam cakra aura jiwa kamu ya, sehingga di bulan April ini dapat mendapatkan segala sisi baiknya ya. Nah, jadi ini kalau yang saya lihat ada sebuah sisi baik ya. Nah, tapi itu semuanya masih belum bisa dicapai target kan, tapi harus bisa dilakukan dengan cara step by step ya. Terus kita akan melihat, kita akan mengundi, menarik 3 kartu tiga zodiak yang memiliki sebuah kesamaan atau memiliki sebuah pengaruh dengan siklus kehidupan seorang kelinci ya. Yang ketiga, pesan alam semesta untuk kalian tuh apa dan asmara pecintanya seperti apa ya. Oke teman-teman, nah kita akan mulai mengambil kartu pertama. Tapi sebelum itu teman-teman saya akan menyuruh Anda, meminta Anda untuk lebih memberikan sebuah sisi baik ya dalam hasil sebuah ramalan ya. Oke teman-teman, kita akan memulai hasil ramalan dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama. Kartu pertama ya, kita akan menarik satu kartu. Satu kartu ini menunjukkan bahwa sebuah pemikiran yang buntu ataupun sebuah kehidupan yang banyak melakukan sebuah transformasi kehidupan. Ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan dalam diri kamu, tapi ini adalah sebuah bagian yang alami dari sebagian dari kehidupan kita ya. Jadi ada konsekuensi untuk semua tindakan yang kita ambil, tidak peduli seberapa kecil. Jadi ada sebuah gambaran kehidupan kamu itu mengatakan bahwa kematian tidak merupakan sebuah transformasi kehidupan, tapi kematianlah yang akan membuat kita ke siklus kehidupan, siklus kelahiran ya. Nah, jadi dalam kehidupan kamu itu termasuk ada bagian yang alami dari sebuah kehidupan ya. Nah, jadi di dalam diri kamu itu yang saya lihat sebuah kelahiran, sebuah kematian pasti akan mengalami sebuah proses, sebuah fase dari sebuah kehidupan. Seperti halnya kita melakukan dalam sebuah kehidupan, ada awal pasti ada akhir pasti ada awal juga gitu ya. Nah, jadi tergantung dari kita cara berpikirnya, cara mengolah dan cara merencanakan segala perencanaan yang akan dilakukan ya untuk orang sio kelinci. Nah, siklus kehidupan kamu ini kalau yang mengenai tentang kartu ini sebenarnya kamu harus bisa lebih banyak perhatian ya. Kamu harus bisa lebih banyak mengerti tentang keadaan kamu, siklus kehidupan kamu itu seperti apa, dan ada sesuatu yang harus diberikan sebuah proses bahwa kamu itu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dari sisi baik ataupun dari sisi buruknya. Di bulan April ini kalau bisa ya, untuk orang sio kelinci itu harus lebih banyak menanam sebuah benih kebajikan, menanam sebuah benih kebaikan ya. Jadi harus bisa memberikan satu sama lain sebuah rasa kebaikan antar satu sama lain terhadap orang yang kesusahan ataupun menderita ya. Dan di satu sisi ini kalau misalnya semua bisa berjalan dengan baik, segala sesuatunya pasti akan mendatangkan sebuah kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan didatangkan dengan diri sendiri ataupun dengan cara pengolahan yang baik
ya dalam diri kamu ya. Tapi juga keyakinan yang tulus itu pada penilaian pada kekuatan yang paling tinggi. Nah, jadi ibarat begini, ini saya akan jelaskan bahwa di dalam diri kamu itu sebuah kebenaran itu tak hanya melekat pada penilaian diri kita sendiri, tapi juga seutuhnya kebenaran pasti ada pada orang lain juga. Jadi kita bisa saling menyeimbangkan yin dan yang, kita bisa menyelaraskan dan bisa memberikan sebuah keharmonisan ya, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan bisa dilakukan dengan sebuah tindakan yang baik secara formal ataupun informal. Jadi apa yang kita lakukan itu sebuah kebenaran itu pasti banyak sesuatu yang bisa kita anggap itu benar ataupun salah. Bahkan salah itu bisa kita anggap benar ataupun salah gitu ya. Nah, jadi itu semuanya itu tergantung dari cara pola berpikir. Jadi kebenaran itu sebenarnya seperti apa. Nah, kebenaran itu kalau jika memang bisa mendapatkan sebuah hasil, pasti akan mendapatkan hasil. Jika memang itu tergantung dari bentuknya baik atau benar, atau buruk ataupun tidak baik ya. Nah, jadi itu semua pemikiran itu saling berbagi gitu ya, saling memberikan sebuah dukungan. Jadi dalam diri jiwa kamu tuh tidak memberikan sebuah terpaut bahwa hanya kamu saja yang bisa melakukan sesuatu tapi orang lain tidak. Tapi semuanya itu kalau bisa mendapat sebuah dukungan dan sebuah penilaian. Jiwa kamu seperti apa, jadi harus bisa memberikan sebuah keselarasan dan keharmonisan ya. Jadi dalam bentuk berbeda pendapat, dalam melakukan segala sesuatunya, dan apa yang akan kamu capai, itu nanti bisa seiringnya berjalan dengan waktu ya, seiring berjalannya dengan sesuatu perjalanan hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi di sini untuk mengenai tentang sebuah gambaran perjalanan hidup kamu ini sebenarnya kalau saya lihat kamu bisa bertemu dengan dewa penolong, bertemu dengan mungkin orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijaksana, dan orang yang lebih tua gitu ya. Nah, jadi ada Nature Man ini mengatakan bahwa ya memang ada bertemu dengan dewa penolong, adapun orang yang siap membantu kamu tanpa kamu sadari gitu ya. Jadi dia bisa menilai dan memahami, mengerti keadaan kamu, jadi mungkin dia bisa memberikan sebuah penilaian yang bagaimana akan kamu sikapi gitu. Jadi bisa juga dalam diri kamu itu bisa lebih dewasa dalam pemikiran, dalam bentuk apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu sama-sama berpikiran dewasa, sama-sama memiliki sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu ya. Jadi bisa saling membantu bertemu dengan dewa penolong di bulan 4 ini. Jadi nggak usah terlalu banyak memikirkan sesuatu hal ya, karena doubts ya, ini pemikiran ini tak seharusnya dijadikan sebuah beban. Tapi boleh berpikir, tapi itu semuanya harus dilakukan secara step by step ya, dilakukan secara tahap bertahap. Jadi apapun yang akan dilakukan nantinya bisa berjalan dengan baik ya, walaupun itu membutuhkan waktu ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu pencerahan aura tuh, kamu tuh untuk orang Coklinci sebenarnya tidak mengalami sesuatu harapan ya, ataupun tidak mengalami sebuah kegagalan ataupun fokus ya. Maksudnya gini, jadi di Sun Horizons ini maksudnya tidak ada sebuah halangan ataupun sebuah gangguan. Jadi apa yang kamu lakukan di bulan 4 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, jadi apa yang akan digenggam bisa digenggam oleh tangan kamu gitu loh. Jadi sebuah harapan dan cita-cita kamu seperti apa bisa dilakukan sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu harapkan ya. Nah, jadi ini aura ini sangat bagus sekali. Jadi sehingga aura untuk pencerahan aura untuk orang yang syok kelinci secara umum ya, ini bukan secara general, secara umum ini pasti akan mendatangkan sebuah sisi positif. Jadi tetaplah bertahan dan dengarkan kata intuisi hati kamu. Apa yang akan kamu kerjakan bisa kamu kerjakan dengan baik ya, semestinya bisa kamu hadapi dengan sepantasnya ataupun sewajarnya. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa akan mendapatkan sebuah sisi baiknya jika kamu bisa lebih banyak bersabar dan lebih banyak memiliki sebuah kekuatan yang cukup memuaskan. Nah, itulah untuk bentuk pencerahan aura kamu ya, orang bersyok kelinci. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang dibebankan. Boleh banyak berpikir, asal jangan dibawa sebuah pemikiran yang cukup menekan batin ya. Di bulan 4 ini bisa bertemu dengan orang yang bijaksana, orang yang benar-benar bisa membantu kamu. Asalkan kamu bisa bersikap sabar dan
menerima segala sesuatunya dengan baik ya. Nah, kekuatan dalam diri jiwa kamu ya untuk mencapai sebuah harapan ya, dalam mencapai sebuah rencana tujuan kamu itu, ini kalau saya lihat dalam satu ini kamu harus ada memiliki sebuah keberanian dan tekad, usaha yang maksimal untuk mencapai sebuah harapan kamu. Jadi dalam diri kamu tuh courage, sebuah keberanian, sebuah ketegasan dalam diri jiwa kamu. Bagaimana nantinya yang akan kamu sikapi dan bagaimana nantinya yang akan kamu kerahkan dalam sebuah rencana kamu. Jiwa kamu itu harus ada sebuah pemenuhan, harus ada sebuah kekuatan yang bagaimana akan kamu jalankan. Jangan seperti kamu melakukan segala sesuatunya tapi tanpa berpikir panjang ya. Jadi empowerment itu maksudnya harus ada sebuah pemenuhan secara menyeluruh. Jiwa kamu seperti apa akan kamu dapatkan dengan baik. Jadi harus ada sebuah pembudidayaan ya, penyeluruh secara keseluruhan. Jiwa kamu itu harus ada sesuatu yang didukung, sesuatu yang diberikan sebuah maksimal dalam kehidupan kamu. Apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu jalankan itu bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Asal banyak bersabar dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran siklus kehidupan kamu yang akan kamu dapatkan di bulan 4. Nah, jiwa kamu ini kalau yang saya lihat ya harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh keprihatinan ataupun memberikan sebuah sisi baiknya ya. Jadi sehingga dalam diri jiwa kamu tuh bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kamu. Nah, kini sekarang kita akan melihat dari segi bentuk balasan karma kamu ya. Ini yang kita akan lihat balasan karma kamu di kehidupan masa lampau di bulan 4 ini. Ini mengenai tentang pertanian, persawahan ataupun mengenai tentang ladang ya. Nah, jadi ini kehidupan kamu masa lampau sampai dibawa sampai kehidupan sekarang. Ini kalau saya lihat dulunya kamu lebih banyak menikmati masa-masa sederhana, masa-masa hidup kamu yang cukup bahagia dan lebih banyak mendapatkan sebuah kesederhanaan ya. Nah, jadi dalam kehidupan kamu tuh lebih banyak mendapatkan sebuah kehangatan dalam sebuah keluarga besar di kehidupan kamu di pertanian ya, dan lebih banyak mandiri dalam menumbuhkan sebuah tanaman gitu ya. Jadi ibaratnya kehidupan kamu itu, kehidupan sekarang dengan kehidupan yang lampau itu banyak memberikan sebuah kekuatan ya, pengaruh yang cukup kuat dengan kehidupan masa lampau. Jadi sehingga di bulan 4 ini kamu harus bisa lebih sederhana ya dalam sebuah pengeluaran, lebih bentuk memberikan sebuah harapan yang cukup kuat, tapi kamu melakukannya dengan sebuah kesederhanaan. Mengerti kan? Nah, jadi untuk kamu itu orang bersio kelinci ya, lakukanlah semuanya itu dengan sebuah kesederhanaan, jangan ada sebuah keterpaksaan, karena sebuah keterpaksaan itu yang dilakukan itu pasti akan sangat susah sekali untuk bisa menumbuh dengan secara kuat ya. Jadi dalam diri jiwa kamu untuk orang kelinci itu kalau bisa lakukan yang terbaik ya. Boleh melakukan sebuah perubahan asalkan jangan tertekan batin ataupun sebuah usaha yang ingin merubah diri menjadi lebih bagus ke depannya. Fokus jika memang gagal, fokus lagi, gagal, fokus lagi, dan akan secara berulang, secara bertahap-tahap untuk mendapatkan sebuah sisi positifnya ya. Nah, itu adalah balasan karma ya. Kalau bisa kamu lakukanlah segala sesuatunya dengan bentuk kesederhanaan. Jangan terlalu menipu diri ataupun menekan batin kamu sehingga semuanya itu kurang bisa berjalan dengan baik ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk cakra ya. Jiwa kamu tuh yang terpenting, yang tersembunyi dalam hati kamu seperti apa. Ini kalau yang saya lihat, kamu punya bakat kemampuan ya, dengan sebuah situasi kondisi, dengan sebuah kerajinan kamu, dengan sebuah bakat potensi kamu untuk bisa menggerakkan dalam sebuah keinginan kamu ya. Jadi ini ada sebuah bakat kemampuan, bisa dikembangkan, bisa dijadikan sebuah potensi untuk mendapatkan sebuah kemakmuran ataupun sebuah kebahagiaan dalam diri kamu ya. Jadi untuk mencapai sebuah harapan, kamu perlu adanya sebuah expansion. Hidup kamu tuh harus ada sebuah keselarasan, hidup kamu perlu ada sebuah kombinasi, ada dua arah ataupun ada satu arah yang memberikan sebuah harapan, sehingga dalam diri kamu itu bukan hanya berjalan dengan satu jalan, tapi 2 atau 3 jalan ke depannya. Jadi dalam diri kamu tuh keselarasan, keharmonisan, keseimbangan itulah yang terpenting dalam diri kamu. Yang ketiga,
Ini kalau saya lihat kamu harus bisa ada sebuah penyaluran, channeling. Jadi kamu harus bisa menyalurkan sebuah bakat kemampuan kamu, potensi kamu seperti apa, kamu kembangkan dan kamu rilis sebagai bentuk usaha bisnis kamu supaya untuk menjadi sebuah kenyamanan, kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan kamu. Sehingga kamu bisa lebih aman, nyaman dan tentram ataupun selaras dengan kehidupan kamu yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu bagaimana akan kamu sikapi, salurkan segala bentuk bakat kemampuan kamu, salurkan dalam segala bentuk apa yang akan kamu jalankan nantinya. Jadi itulah bentuk-bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya yang terpendam ya sampai saat ini. Sebenarnya itulah yang dia inginkan untuk supaya kehidupan kamu itu bukan hanya sebagai perubahan yang monoton, tapi lakukanlah sebuah perubahan sehingga kamu bisa mensejahterakan dalam diri kamu sendiri. Ya. Oke, itu adalah bentuk siklus kehidupan kamu untuk orang yang bersiok kelinci. Lalu kita akan menarik ya kehidupan untuk orang siok kelinci itu ada banyak hubungannya, ada banyak pengaruhnya dengan 3 zodiak. Kita akan menarik 3 kartu. Satu yaitu kartu zodiak Cancer ya. Ini lebih banyak terpengaruh. Terus yang kedua ada pengaruh dengan planet Jupiter. Terus yang ketiga adalah zodiak Capricorn. Ya. Nah, jadi teman-teman, itulah hanya ada 2 zodiak yang lebih terpengaruh dengan siklus kehidupan orang yang bersiok kelinci ya. Zodiak Cancer, zodiak Capricorn, dan ada pengaruh dengan planet Jupiter ya. Kita akan melihat untuk kamu ya, setidaknya kan kamu bisa mempersiapkan diri lebih bagus ke depannya ya. Nah, jadi untuk kamu orang berzodiak Cancer itu termasuk unsur elemen kardinal ya, unsur elemen yang berunsur air ya. Nah, jadi itu juga hampir sama dengan sifat wataknya orang yang bersiok kelinci. Jadi zodiak Cancer itu sesuai dengan kebakat kemampuannya itu untuk mengambil alih dalam sebuah kecerdasan ya, dalam bentuk emosional yang positif yang bisa diraih ya, membentuk hubungan dalam sebuah kehidupan yang akan dikembangkan nantinya, pintar memanipulasi dalam sebuah emosionalnya sehingga dalam diri sendiri kamu ataupun orang lain ataupun apapun yang akan kamu sikapi itu bisa memberikan sebuah sisi harapan yang baik. Jadi apapun yang akan kamu sikapi itu bisa memberikan sebuah kekuatan ya, bisa memberikan sebuah pemikiran yang cukup cerdas untuk memberikan sebuah harapan ya. Sedangkan untuk orang yang berzodiak Capricorn itu pun termasuk dengan unsur elemen kardinal ya, unsur elemen yang berurusan dengan ataupun berhubungan dengan planet bumi ya. Nah, Capricorn itu banyak rintangan, suka banyak tantangan dalam mengejar sebuah tujuan ya. Jadi untuk mengejar sebuah reputasi ataupun sebuah masalah, kalau bisa lebih banyak menghindarkan sebuah ambisi yang tidak berperasaan ya, ataupun sebuah ambisi yang tidak memiliki sebuah pengaruh yang baik ya. Nah, jadi dalam siklus kehidupan kamu siok kelinci dengan Cancer dan Capricorn, planet ini banyak juga yang berhubungan dengan keberuntungan ya, yaitu planet Jupiter ya. Jadi kalau bisa dalam kehidupan kamu tuh ada bertindak sebuah keadilan, keberuntungan dan ekspansi, suatu tindakan yang harus dilakukan dengan tujuan yang besar gitu ya, tujuan yang besar yang bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang cukup baik. Jadi bisa juga sebuah harapan itu bisa menjadi sebuah keinginan yang menjadi sebuah keinginan yang cukup besar, cukup luas pemikirannya dalam mengembangkan suatu harapan. Di dalam diri kamu tuh seharusnya memiliki sebuah keinginan cukup besar, memiliki sebuah kemakmuran dan kegembiraan. Yang paling penting adalah sebuah rasa optimis yang cukup besar, cukup tinggi, iman dan lebih banyak meningkatkan spiritualitas, meningkatkan bakat kemampuan kamu, mendekatkan diri kamu dengan Tuhan, berikan sesuatu yang baik ataupun pendekatan diri, meminta petunjuk dari Tuhanmu supaya apa yang dilakukan benar-benar bisa dilakukan dengan baik ya, dengan sepenuh hati, dengan sesuatu hal yang benar-benar bisa dikembangkan dengan ketulusan hati kamu ya.
Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itulah yang punya banyak hubungan, punya banyak pengaruh dengan siklus kehidupan orang show kelinci. Nah, lalu eh, dengan bentuk pesan-pesan ini, kalau yang saya lihat untuk kamu ya, kalau bisa jangan melakukan segala sesuatunya itu dengan tanpa berpikir panjang, tapi lakukanlah dengan bentuk kejernihan. Apapun yang akan dilakukan itu jangan memberikan sebuah sisi harapan semu, tapi tetaplah semangat dalam berpendirian, tetap ya. Nah, kita akan menarik lagi satu kartu ya. Nah, ciri jiwa kamu ya, ini kalau saya lihat ada sebenarnya ada sebuah harapan yang cukup bersinar ya di dalam diri jiwa kamu. Jadi kamu bisa mengembangkan itu semuanya itu dengan penuh kebaikan, dengan penuh pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Nah, dan di sini kamu itu, di sini kalau saya lihat ada sebuah kemampuan yang tersembunyi. Jadi kemampuan kamu jangan hanya dipendam tapi kembangkan supaya bisa mensejahterakan, bisa memberikan sebuah kemakmuran dalam kehidupan kamu ya. Ini pesan alam semesta bahwa bukalah jendela kehidupan kamu dan lihatlah seperti apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi kamu harus bisa berpegang teguh dan punya prinsip yang baik bahwa semuanya itu akan berjalan dengan baik. Dan kamu harus bisa berani melihat, berani menilai ke masa depan kamu seperti apa. Jadi go outside, berani berpetualang, berani melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, berani melakukan sesuatunya itu dengan tindakan yang positif dan punya kemajuan yang baik ya. Dalam diri jiwa kamu itulah yang akan harus kembangkan, itulah yang harus kamu capai jika kamu mau benar-benar memberikan sesuatu sisi positif ya. Dan kamu kembangkan itu semua itu dengan step by step ya. Nah, di sini ya teman-teman udah cukup dimengerti untuk kamu orang show siklus kehidupan orang show kelinci dengan pengaruh zodiak Cancer, zodiak Capricorn dan planet Jupiter ya. Nah, dalam diri kamu itu kalau bisa lakukan yang terbaik, jangan selalu melakukan bahwa itu semua tidak bisa, itu semua tidak bisa. Tapi lakukanlah dengan pelan-pelan, step by step. Lakukanlah semuanya itu dengan penuh kebaikan dan penuh dengan harapan yang baik ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan sisi bentuk segi asmara percintaan ya. Di sini kita akan melihat ada Knight of Challenge ya. Di sini kalau saya lihat dalam bentuk hubungan ini tidak ada bentuk sebuah sisi yang baik ya, tidak ada membawa sebuah hubungan yang romantis ataupun hubungan yang membawa terjalinnya sebuah hubungan asmara yang baik ya. Jadi di sini ada Knight of Chalice, ini tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati satu sama lain. Jadi hubungan kalian itu lebih terpaut dalam sebuah sisi yang mencekam ataupun sebuah sisi hubungan yang buruk ya, sehingga tidak mencerminkan bahwa hubungan pasangan bisa membawa sebuah sisi baiknya ya. Dan kedua, ini kalau saya lihat hubungan asmara percintaan tidak ada sebuah saling daya tarik ya, tidak ada sebuah saling menyayangi, saling perhatian, dan tidak ada saling mendukung. Jadi tidak ada sebuah saling tarik menarik antar pasangan, sehingga sisi positif, sisi baiknya tidak didapatkan dengan ketulusan hati ya. Nah, jadi ada lagi Seven of Pentacles ya. Ini kalau saya lihat harus dibutuhkan banyak sebuah perhatian ya, banyak dukungan dan banyak doa, banyak memperhatikan satu sama lain. Karena di sini satu kartu ini Seven of Pentacles mengatakan bahwa kejujuran dalam sebuah perhatian itulah yang nomor satu ya. Kejujuran dalam sebuah tindakan itu pun juga perlu diperhatikan. Tapi kalau saya lihat tidak ada sebuah perubahan dalam diri ya, sehingga lebih banyak membebaskan sebuah sisi baiknya ya. Maksudnya di sini lebih banyak pergi menjauh ataupun pergi dalam sebuah ketidakpastian, sehingga untuk asmara hubungan percintaan, asmara percintaan untuk orang show kelinci lebih banyak tidak terbawa dalam sebuah sisi yang baik ya, sehingga lebih memilih pergi menjauh daripada selalu membuat sebuah hubungan itu jadi tambah banyak masalah ataupun
tidak mau ada bentuk kisah cinta lagi antar satu sama lain. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat ya teman-teman, untuk asmara percintaan untuk orang show kelinci lebih banyak keras kepalanya dan egonya tinggi daripada membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Sehingga apa yang dilakukan tidak tercapai dengan berjalannya sebuah hubungan yang baik. Jadi asmara percintaan orang show kelinci itu di bulan 4 ini lebih banyak fokus dalam sebuah perencanaan bisnis ataupun usaha daripada menginginkan sebuah terjalinnya hubungan pasangan yang bagaimana akan dibawa ke depannya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya untuk siklus kehidupan kamu orang show kelinci ada banyak pengaruhnya dengan zodiak Capricorn, zodiak Cancer dan pengaruh dengan planet Jupiter ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di 081919635839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.